Di video kali ini kita akan menunjukkan komponen-komponen yang terdapat pada kulkas 2 pintu ya. Jadi untuk komponen, baik itu komponen kelistrikan ataupun pendinginannya, dan kita akan jelaskan juga bagaimana sistem kerjanya ya teman-teman di setiap komponen-komponen tersebut. Oke, jadi untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu komponen pendinginannya dulu ya. Jadi di sini adalah kompresor, yaitu jantung dari sistem pendingin ya teman-teman. Jadi ini ibaratnya jantung. Jadi kompresor itu fungsinya untuk mengalirkan gas refrigerant atau freon ke semua pipa-pipa ya teman-teman. Oke, jadi dari kompresor dia ditekan, dia fungsinya untuk menekan atau mengalirkan freon ke semua sistem. Jadi dari kompresor, freon akan didorong menuju ke pipa kondensor. Nah, di sini adalah pipa kondensor ya. Ini pipa pertamanya masuk ke pipa kondensor. Jadi gas refrigerant itu dia dipompa atau ditiup menuju kondensor. Jadi kondensor itu terdapat di bodi. Jadi di bodi kiri ataupun sebelah kanan. Dan juga kondensor itu juga terdapat di pintunya ya. Jadi di pintu, di bibir pintu ini juga terdapat pipa kondensor yang fungsinya untuk supaya gasket atau karetnya ini tidak berair dan pintu ini bisa melekat dengan baik. Oke. Jadi setelah ke kondensor, jadi proses yang dinamakan kondensasi ya teman-teman. Jadi untuk bodi atau di bagian kondensor itu pasti panas kalau untuk kulkas yang normal gitu. Jadi bodinya pasti panas, baik itu bodi kanan kiri ataupun bodi yang ada di bibir pintunya. Oke. Setelah freon di kondensor, dia akan menuju ke pipa dryer. Jadi di sini terdapat pipa dryer. Oke, jadi ini saya perjelas ya. Jadi ini kita buka. Jadi tadi dari kompresor menuju ke kondensor di sini di bodi, kemudian dia keluar menuju ke langsung ke dryer ya teman-teman. Jadi filter ini fungsinya untuk menyaring oli ya. Jadi untuk menyaring oli yang terbawa dari kompresor supaya bersih sebelum dia masuk ke pipa kapiler. Nah, kemudian dari dryer ini dia akan menuju ke pipa kapiler. Nah, di pipa kapiler ini freon akan diturunkan tekanannya. Jadi freon akan turun tekanannya karena melewati pipa kecil ini atau pipa kapiler. Nah, di sini freon yang tadi wujudnya dia panas, dia akan berubah menjadi dingin karena tekanannya turun. Oke. Jadi dia akan menuju pipa kapiler. Setelah pipa kapiler, jadi dia di sini tertanam di bodi ya. Dia naik ke atas, kemudian masuk ke evap. Nah, di evap itu nanti pusat dari pendinginannya gitu. Jadi freon dengan tekanan rendah dia akan terkumpul di evaporator gitu. Setelah dari evaporator, dia akan kembali lagi turun ke pipa balik di sini. Nah, jadi pipa baliknya ini biasanya dingin, cuman nggak terlalu dingin banget. Kemudian dia balik lagi ke kompresor. Terus bekerja seperti itu ya teman-teman. Jadi cara kerjanya sistem pendinginnya seperti itu. Oke, lanjut kita jelaskan komponen kelistrikannya ya teman-teman. Kita lanjut ke komponen kelistrikannya ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya kita bongkar semua saja ya. Jadi baik itu yang di bagian atas ataupun di bagian bawah. Untuk kulkas ini kebetulan masih manual ya. Jadi maksudnya untuk komponennya itu menggunakan defrost timer. Jadi tidak memakai modul. Jadi sebenarnya untuk dasar kulkas itu, kalau untuk kulkas yang modern sekarang rata-rata menggunakan modul ya, cuman
masih ada beberapa yang masih menggunakan timer. Oke, jadi ini kita buka terlebih dahulu cover dari komponennya. Oke, jadi kita lanjutkan dulu dari sistem pendinginan tadi ya. Jadi di sini kan ada evaporator. Nah, di sini ada pipa kapiler. Jadi dari ini yang dari dryer masuk ke sini, kemudian balik lagi turun ke kompresor. Nah, jadi di sini kan nanti akan terjadi bunga es ya. Akan ada bunga es di evaporator ini. Kemudian kenapa dia bisa kenapa dinginnya bisa menyebar itu ya dari kipas ini gitu. Jadi kipas ini dia meniup uap dinginnya, dan juga baik itu di atas ataupun di ruang freezer sendiri ataupun di ruang bawah. Nah, itu untuk ruang bawah dia cuman lewat lubang dua ini ya, dua kecil ini dia turun. Nah, lewat sini kemudian dia baru nyebar ke ruang refrigeratornya. Oke, jadi kita tunjukkan komponen-komponennya. Jadi yang pertama di sini ada defrost timer ya, teman-teman. Jadi untuk timer ini berfungsi untuk mengatur kapan kulkas ini melakukan pencairan bunga es ya, teman-teman, gitu. Jadi waktu kulkas pertama kali dia bekerja atau kita tancapkan listriknya, timer ini dia akan berputar. Nah, di sini ada terdapat 4 soket. Untuk timer kebetulan berbeda-beda ya tiap merek untuk pinnya. Kebetulan di sini untuk yang pin 1 dan 4, ini satu. Bentar. Jadi ini pin 1 dan pin 4. Di sini adalah sumber listriknya. Sedangkan yang tengah ini adalah soket dari heater. Oke. Nah, jadi fungsi timer ini untuk mengatur proses dari heater. Jadi kapan dia untuk mencairkan bunga es itu dia yang ngatur timer ini gitu. Oke. Kemudian di sini terdapat termostat. Di termostat ini berfungsi untuk pemutus dan penyambung suplai kompresor ya, teman-teman. Jadi ini adalah sensor suhu ya ibaratnya. Jadi kalau semisal dia dinginnya atau dingin dari kompresor ini dia sudah tercapai, maksudnya dingin dari kulkas ini sudah tercapai sesuai yang diinginkan, sesuai dari kapasitas kulkas ini, otomatis termostat ini dia akan putus yang mengakibatkan kompresor istirahat atau tidak bekerja. Nah, nanti kalau semisal dinginnya itu sudah berkurang lagi, otomatis termostat ini akan terhubung lagi dan kompresor ikut bekerja. Oke, jadi ini fungsinya sebagai otomatis dari kompresornya, kapan dia kerja, kapan dia istirahat, ibaratnya seperti itu. Kemudian di sini terdapat lampu ya. Di sini adalah lampu. Untuk lampunya ini menggunakan lampu dop ya, lampu dop. Untuk lampu dia terhubung dengan switch pintu. Jadi kalau pas kita tutup pintunya, dia berarti posisinya kalau dia tertutup dia seperti ini ya, tertekan, otomatis lampu akan mati. Oke, jadi kalau pas pintu dibuka seperti ini, dia akan terbuka dan lampu akan menyala. Jadi ini switch off ya, switch off. Oke, jadi itu fungsi komponennya. Kemudian kita lanjut ke bagian atas. Jadi di atas di sini yang paling gede kelihatan ini adalah fan atau kipas. Kipas ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin ya. Jadi untuk menyebarkan udara dingin, meniup udara dingin yang dari evaporator. Jadi dia akan meniup udara dingin keluar, jadi akan menyebar ke freezer ruang atas. Begitupun dia akan juga mengalirkan udara ke ruang bawah gitu. Jadi di sini terdapat covernya tadi itu juga ikut berpengaruh ya. Jadi di sini dia akan keluar menuju ruang freezer dan kemudian turun juga di sini menuju
ruang refrigerator bagian bawah. Oke. Kemudian jadi di sini terdapat defrost thermo. Jadi defrost thermo ini berfungsi untuk mengatur nyala dan matinya heater ya, atau pemanas. Jadi kapan dia akan mati itu diatur oleh ini, karena defrost ini dia kalau dia ada, maksudnya terdeteksi suhu di kisaran 13 derajat Celcius, dia otomatis akan on. Dan kalau suhu di defrost thermo ini dia naik atau panas, dia otomatis akan putus, dan dan otomatis heater juga mati gitu. Pada saat heater, dan sebagai tambahan, pada saat heater dia bekerja atau melakukan pencairan bunga es, untuk kipas dan juga kompresor itu mati ya teman-teman. Jadi mati. Oke, jadi itu saya jelaskan singkat saja. Kemudian di bawah, di dalam sini terdapat heater. Jadi heater tadi fungsinya sebagai pemanas ya, untuk pencairan bunga es. Karena untuk kulkas 2 pintu itu sudah otomatis, jadi untuk pencairan bunga esnya itu udah otomatis. Kemudian di sini terdapat fuse thermo ya, fuse thermo. Jadi fuse thermo ini fungsinya sebagai pengaman ya, pengaman barangkali ada masalah di bagian defrost timer atau defrost timer yang bagian di sini, defrost timer ataupun defrost thermonya. Jadi kalau misalnya dia ada masalah dan heater on terus, kalau suhunya sudah melebihi dari suhu panas tersebut, otomatis fuse ini akan putus. Oke, jadi seperti itu ya komponen-komponen yang terdapat di kulkas 2 pintu, baik komponen kelistrikan ataupun komponen pendinginnya. Untuk video bagaimana sistem kerja kelistrikannya kita akan jelaskan nanti ya di video, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan atau kita akan buatkan video bagaimana cara kerja kelistrikan di kulkas 2 pintu. Untuk yang saat ini kita jelaskan poin-poinnya saja ya teman-teman. Jadi seperti itu ya video penjelasan dari kami